teman-teman, sekarang AI sama Desi lagi ada di laboratorium mesin listrik. Nggak tahu deh ini laboratorium mesin atau listrik. Jadi kita penasaran, teman-teman langsung ikutin saya aja masuk ke dalam. Yuk, kan lagi ada proses belajar mengajar. Ini juga. Permisi Ibu. Kami dari tim bedah kampus JPT. Kami mau cari Bu. Ini kelas apa ya Bu? Ini kelas listrik. Ini sedang proses belajar ya Bu ya? Ya, kita lagi belajar praktek. Oke. Maaf ya mengganggu sebentar teman-teman. Nah Ibu, kalau boleh tahu prodi listrik itu apa ya Bu? Prodi listrik ini adalah salah satu ilmu rekayasa yang ada ilmu teknik ya, yang banyak digunakan ya. Jadi kita tahu kan di dalam kehidupan listrik itu sangat penting. Jadi kita di sini belajar mempelajari listrik itu mulai dari seperti apa listrik itu dibangkitkan ya, listrik itu seperti apa ada dan sampai penggunaannya seperti apa. Nah Ibu, proses belajarnya itu seperti apa sih? Kita kebanyakan teori apa prakteknya Bu? Bisa dijelasin sedikit aja Bu? Kita di teknik listrik ini karena kita pendidikan vokasi, jadi kita lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kita prakteknya 60%, komposisinya dengan teorinya 40%. Iya. Berarti kita kebanyakan prakteknya Bu ya. Jadi mahasiswa lulusan Politeknik Jambi yang di sini kreatif semua. Iya. Nggak, kita dibekali skill yang ini ya, karena kita kebanyakan praktek. Ya. Jadi kita memang membekali mahasiswa dengan skill yang siap pakai. Jadi tamatan dari Politeknik Jambi, khususnya jurusan listrik ini akan bisa siap bekerja. Ya. Kalau untuk pulang kerjanya sendiri itu bagaimana Bu? Ya, di teknik listrik ini bisa masuk ke semua perusahaan ya, karena perusahaan kan rata-rata menggunakan listrik. Bisa untuk ke perusahaan elektronika, bisa ke perusahaan migas dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, dan mereka juga bisa berwirausaha karena kita juga memberikan pelajaran kewirausahaan. Nah Ibu, kalau boleh tahu ini mesinnya lagi belajar apa ya Bu? Mata kuliah apa yang dipelajarin Bu? Kita lagi belajar praktek mesin-mesin listrik ya, dan mesin ini sekarang setelah mengambil data di mesin-mesin listrik mereka membuat laporan. Oh ya Ibu, kalau boleh tahu di teknik listrik ini kita ada berapa jurusan Bu? Di teknik listrik ini ada 2 konsentrasi ya, satunya listrik industri dan satu lagi listrik instalasi. Itu beda dari listrik industri sama instalasi listrik itu apa Bu? Bisa dijelasin sedikit ke teman-teman? Kalau misalnya konsentrasi teknik listrik industri, kita lebih banyak mempelajari tentang kontrol ya, tentang kontrol dan proses-proses yang ada di industri. Ya, kalau misalnya teknik instalasi kita lebih ke instalasi jaringan ya, mulai dari pembangkit listriknya kemudian ke instalasi jaringan yang dipakai oleh masyarakat. Nah Ibu, kalau boleh tahu apa sih hebatnya dari program studi teknik listrik ini Bu? Seperti kita ketahui listrik ini sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat ya di dunia. Jadi tanpa listrik sepertinya kehidupan ini tidak akan seperti sekarang ya. Jadi mahasiswa listrik di sini kita mempelajari listrik itu mulai dari bagaimana listrik itu dikeluarkan, kemudian sampai digunakan di rumah tangga. Nah, ini semua adalah karya dari mahasiswa. Jadi mahasiswa membuat modul-modul yang bisa kita gunakan untuk praktek. Iya. Berarti mahasiswa bisa dong Bu membuat listrik sendiri gitu? Bisa. Ya, dengan kurikulum yang kita punya, mereka akan bisa membuat listrik sendiri. Kalau boleh tahu, ini contoh mesin apa nih Bu? Mesin listrik apa nih? Ini namanya adalah power pack. Jadi ini adalah penyedia listrik yang bisa kita gunakan. Kita bisa mengatur tegangannya dari 0 sampai 220. Ya, seperti di rumah-rumah kita menggunakan tegangan 220 yang untuk peralatan di rumah tangga. Tapi di sini ini karya mahasiswa yang bisa kita atur dari 0 sampai 220 dan outputnya ini listrik itu kan ada 2, ada yang arus searah dan bolak-balik. Nah ini adalah power pack yang bisa mengeluarkan arus bolak-balik dan arus searah tegangannya. Ibu, kalau boleh tahu ini bisa dijual di pasaran Bu? Ada nggak dijual di pasaran gitu? Ini tidak ada dijual di pasaran. Karena ini mahasiswa yang menjual sendiri, mahasiswa sendiri yang membuat. Tapi kalau seandainya ada mungkin labor-labor praktek
yang memerlukan ini, kita bisa membuatkan ini untuk keperluan. Ibu, makasih ya Bu atas waktunya. Kami udah dikasih tahu bagaimana belajar di prodi listrik. Teman-teman juga maaf mengganggu waktunya, bisa lanjutkan kembali belajar. Ya Ibu, makasih ya. Kita pamit dulu. Halo, makasih ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama Bapak Iskana selaku Ketua Prodi Teknik Elektronika. Nah kita mau tanya-tanya sedikit nih. Maaf Pak ya mengganggu sebentar. Kita mau tanya-tanya tentang teknik elektronika. Teknik elektronika itu seperti apa sih Pak? Oke, dari konsep dasar aja elektronika itu membahas tentang arus lemah gitu ya. Arus Jadi, lemah. beda dengan listrik yang konsepnya itu arus kuat. Iya. Jadi semua peralatan elektronika yang arusnya lemah itu dipelajari di elektronika. Ya. Komponen elektronika semuanya. Pak, tadi Bapak bilang tentang arus lemah. Ya, Arus lemah itu apa Pak? arus lemah itu arus yang tegangannya masih dalam keadaan aman untuk disentuh oleh manusia. Jadi tegangannya itu berada di bawah 50 volt kasih ke bawah. Jadi sisa yang ke atas, 50 volt ke atas itu nggak harus kuat, jadi berbahaya, tidak aman untuk disentuh langsung oleh manusia. Nah Pak, berarti teknik elektronika itu berkaitan dengan teknik listrik ya Pak ya? Benar, Itu, nggak bisa dipisahkan, oh ya. memang saling berhubungan semuanya. Kalau untuk elektronika itu apa-apa saja yang sudah mahasiswa ciptakan Pak? Yang selama ini sudah sampai diciptakan itu pada umumnya adalah peralatan instrumen kontrol. Instrumen Jadi kontrol. pengontrolan yang ada di industri. Ya. Jadi di sini semuanya diajarkan dan diberikan tugas untuk mereka membuatnya sendiri. Jadi mereka bisa membuat alat kontrol itu ketika ada di industri, mereka tahu oh ini pernah saya bikin sewaktu di kuliah. Kalau untuk alumninya sendiri Pak, alumni dari teknik elektronika ini rata-rata mereka udah bekerja di mana gitu, penempatannya di mana gitu. Oke, sesuai dengan visi misinya kita kan targetkan tamatan alumni di sini adalah ke industri atau perusahaan-perusahaan aplikasi ya. Jadi yang sudah terangkat selama ini itu seluruh perusahaan yang memakai instrumentasi itu semua di elektronika mereka serap. Jadi mereka bisa masuk semua teknisi dari elektronika. Nah Pak, kalau di teknik listrik tadi kan kita udah nanya sedikit nih sama ketua prodi teknik listriknya. Itu mereka menjelaskan katanya ada 2 konsentrasi. Nah, apakah sama di teknik elektronika juga kita ada beberapa konsentrasi gitu? Ya, elektronika itu ada 2 konsentrasi di Politeknik Jambi. Yang pertama elektronika instrumentasi yang tadi di awal saya jelaskan. Yang kedua teknik komputer jaringan. Jadi ada 2 konsentrasi. Nah, untuk perbedaannya apa Pak? Perbedaan konsentrasi itu? Oke, perbedaannya elektronika instrumentasi mereka banyak ke sistem kontrol peralatan instrumen seperti sensor, kemudian pengukur lebar air, kemudian pengukur pressure atau tekanan. Kemudian kalau yang konsentrasi komputer jaringan mereka ke network atau bagian internetnya. Bagian internetnya. Komunikasi data antara alat instrumen yang ada di lapangan bisa dibaca di ruangan kontrol room untuk menggunakan teknisi yang TKJ tadi, komputer jaringan. Pakai Jadi komputer mereka ya? berdua ini memang tidak bisa dipisahkan. Oh, tetap berkaitan ya Pak ya? Berkaitan. Oke. Pak, apa-apa saja sih hasil-hasil prakarya yang udah dibuat oleh anak mahasiswa teknik elektronika ini Pak? Di sini banyak ya yang sudah diciptakan dari awal dibukanya politeknik. Itu memang sudah ada tugas kecil yang diharuskan untuk mahasiswanya membuat yang berhubungan dengan instrumentasi dan komputer jaringan ya. Nah sekarang kita ada di labor elektronika instrumentasi. Peralatan sudah diciptakan oleh mahasiswa di Politeknik Jambi dari awal buka itu cukup banyak karena memang diharuskan setiap semester mereka itu bikin tugas kecil namanya, tapi berhubungan dengan konsentrasi masing-masing.
Salah satunya itu ada peralatan yang sedang kerjakan sekarang adalah kren yang berbasis remote control. Jadi memang bentuknya baru miniatur, tapi nanti bisa dipindahkan ke dalam motornya yang bentuk listrik harus kuat. Dan sekarang yang dibikin masih motornya yang kecil, tegangan kecil 5 volt. Ini bisa digantung yang harus kuat. Kemudian ada juga contoh yang ada digunakan sehari-hari yang sering kita lihat itu adalah pintu otomatis. Seperti di bandara, itu ada pintu otomatis terbuka. Ini ada yang dibuat juga oleh mahasiswanya. Ada pintu berbasis DLC otomatis. Juga ada pintu otomatis yang ada di stadion bola. Dan juga banyak yang lainnya itu nggak bisa saya sebutkan karena cukup banyak sekali dari awalnya yang sejak Poli dibuka. Oh ya, karena berarti setiap mahasiswa menciptakan alat setiap proyek akhirnya ya. Jadi Ya. banyak. Kalau proyek akhir memang harus. Kemudian Harus yang ya. Tugas kecil itu memang diwajibkan juga. Tugas kecil namanya, bukan proyek akhir. Kalau proyek akhir itu udah skala besar. Beda lagi ya Pak ya? Beda. Tugas kecil memang tugas mandiri, Iya. diatur aja. Iya. Nah ini yang terakhir nih Pak. Untuk kedepannya harapan Bapak selaku Ketua Prodi Elektronika itu seperti apa Pak? Untuk Prodi Teknik Elektronikanya? Harapan saya ya, saya disayangkan sekali ya kalau ilmu yang ada di Politeknik Jambi khususnya elektronika, instrumentasi dan juga komputer jaringan itu sedikit digunakan oleh khususnya ya masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, pemuda-pemudanya. Karena sekarang apalagi kita menghadapi 2015 itu kan masyarakat MEA ya, itu masyarakat asing sudah masuk ke sini. Jadi mereka kalau sampai udah bergaul sama kita semua itu ilmu mereka lebih tinggi gitu ya dari kita. Jadi saya harapkan masyarakat di sini khususnya pemuda itu bisa dapatkan ilmu juga seperti orang asing yang di luar sana, khususnya di industri. Ya, itu aja. Nah Pak, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Oke, ya, sama-sama. Ya. Kita permisi dulu Pak ya. Oke, ya. Oke, ya. Ya. Nah teman-teman, kita masih pengen jalan-jalan di Ke prodi-prodi yang lainnya. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di Bedah Kampus JEK TV, inspirasi kita.